disampaikan oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah terakreditasi unggul. Selamat garap skripsi harus semangat. UMSU FM, radio hiburan dan pendidikan, sentralnya anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman anak muda. Senang sekali rasanya Teguh kembali menyapa ruang dengarnya kamu di 91,6 UMSU FM dan live YouTube kita UMSU FM Medan. Dan kali ini Teguh berkesempatan memandu kamu semua teman anak muda dalam episode kedua Community Talk yang diselenggarakan Magister Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bersama dengan UMSU FM Medan. Dan sudah berhadir di studio UMSU FM pagi hari ini narasumber-narasumber yang berkompeten tentunya, yang nantinya akan diperkenalkan langsung dengan host kita yang juga sekaligus Sekretaris Ikatan Sarjana Ilmu Komunikasi Indonesia Sumatera Utara, Ibu Rahmanita Ginting, MSc PhD. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja Teguh serahkan kepada Ibu waktu dan tempat, disilakan. Terima kasih Bang Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kita kepada Rasulullah. Teman anak muda, senang sekali hari ini kita berjumpa kembali di ruang dengar Anda di UMSU 91,6 FM. Selamat datang di Community Talk Mikom UMSU, Smart Talk Smart Impact. Ini merupakan program dari Magister Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang menghadirkan dialog interaktif yang insight, kritis, dan juga membahas terkait dengan komunikasi praktis, media, dan teknologi. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu benarkah media sosial sedang mengendalikan pikiran kita? Selama 1 jam ke depan kita akan membahas dan kupas tuntas bersama para narasumber hebat kita yang sudah berhadir bersama saya di pagi hari ini. Teman anak muda, sudah berhadir Dr. Kristiani Judita Esos MIKOM. Beliau adalah praktisi dan analis media sosial, Kepala Balai Besar Pelatihan Sumber Daya Manusia Komdiji Medan. Selamat berjumpa kembali dan selamat datang di UMSU, Kak Ita. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan yang kedua narasumber kita adalah Bapak Dr. Sigit Hardianto MIKOM. Beliau adalah praktisi, Magister Ilmu Komunikasi dan Sekretaris Prodi di MIKOM UMSU. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu Rahmanita. Dan narasumber kita yang tak kalah hebatnya adalah Kak Jasmine Jamilah. Kak Jasmine adalah penggiat media sosial generasi muda dan juga mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi, Magister Ilmu Komunikasi UMSU. Selamat pagi Kak Jasmine. Pagi Ibu dan pagi untuk pendengar setia UMSU FM. Oke, terima kasih. Dan para narasumber kita pada hari ini, bahasan kita adalah terkait dengan benarkah media sosial sedang mengendalikan pikiran kita. Para narasumber yang hebat hari ini, para teman anak muda di Community Talk Mikom UMSU, Smart Talk Smart Impact. Kalau kita bahas nih kan para kakak dan bapak dan juga Kak Jasmine, tanpa kita sadari, ya kan Kak Ita ya, mulai dari bangun tidur, ya kan, hingga menjelang tidur kembali, kita itu temani oleh media sosial. Benar ya Kak ya? Nah ya, sebenarnya kalau ditanya nih, apakah kita yang mengendalikan media sosial? Karena sekarang kan semakin faktanya user daripada media sosial itu tiap tahun di Indonesia meningkat, sangat meningkat ya. Hasil riset juga menyatakan seperti itu bahwa Gen Z apalagi lebih dari 80% itu di Indonesia adalah pengguna media sosial yang aktif. Nah hari ini apakah kita yang mengendalikan media sosial atau justru media sosial yang mulai mengendalikan cara berpikirnya kita? Kak Ita, bagaimana pendapatnya Kak? Silakan Kak. Iya, kalau saya sih ya, berdasarkan apa yang pernah saya kaji, lambat laun sebenarnya teknologi atau media sosial itu yang mengendalikan usernya gitu ya, mengendalikan kita, tetapi tanpa kita sadari gitu ya. Nah, pelan-pelan begitu media sosial itu mulai apa ya istilahnya, dengan tidak kelihatan begitu, lama-lama kita
terkendalikan oleh teknologi yang di dalamnya adalah media sosial gitu. Oke. Baik, terima kasih Kak Ita. Menurut Pak Sigit, bagaimana Pak Sigit? Baik, ini pertanyaan yang sangat bagus dari Ibu Rahmanita terkait dengan apakah media sosial itu mempengaruhi ya cara berpikir kita. Nah, yang harus kita ketahui terlebih dahulu, konsep basic dasar itu pada dasarnya manusia itu adalah makhluk yang berpikir ya. Jadi dalam kajian filsafat komunikasinya itu lebih dikenal dengan istilah cogito ergo sum ya. Nah, artinya Bapak Ibu sahabat muda pendengar di UMSU Radio, bahwasanya secara mutlak kita pasti akan dikendalikan oleh media sosial. Nah, tapi di sisi lain juga media sosial ini kan sebagai salah satu media yang menginformasikan berbagai macam informasi-informasi yang bertujuan, apakah itu bertujuannya untuk memberikan informasi, mengedukasi ataupun menggerakkan tindakan. Nah, jadi basic dasarnya itu karena kita merupakan bagian dari makhluk yang berpikir itu perlunya adanya filterisasi dari informasi-informasi yang berada di media sosial. Nah, artinya apa? Artinya memang di satu sisi ya keberadaan media sosial ini sudah sama seperti kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu ya. Sudah sama seperti kita makan, minum, istirahat ya. Jadi bisa kita lihat dalam perspektif fenomena kita sehari-hari ya. Mungkin barangkali kita itu lebih bagus ketinggalan dompet ya daripada ketinggalan handphone gitu. Nah, artinya apa? Artinya dalam keberadaan media sosial ini ya sebenarnya disitulah sebagai ruang publik yang dapat menginformasikan segala informasi-informasi yang bisa kita dapatkan ya. Kemudian di samping itu juga selain itu juga bisa mengedukasikan sekaligus juga menggerakkan tindakan. Nah, sebenarnya ini dalam perspektif media sosial ini dalam mempengaruhi perilaku manusia ini sebenarnya masuk juga ke dalam fungsinya komunikasi gitu ya. Fungsi komunikasi itu kan salah satunya adalah to influence ataupun untuk menggerakkan tindakan ataupun mempengaruhi. Nah, artinya tidak semuanya media sosial itu dapat mempengaruhi pikiran kita. Nah, dikarenakan apa? Nah, dikarenakan kita itu punya filterisasi ya, informasi-informasi yang dapat dari media tadi. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Pak Sigit. Kembali ke Kak Ita nih, Kak Ita. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan algoritma media sosial, Kak? Iya, kalau kita membahas algoritma itu sebenarnya kalau zaman sekarang ya sistem dari platform media sosial yang yang ditentukan oleh platform itu sendiri untuk bagaimana bisa dimainkan di media sosialnya. Jadi kenapa itu ya ada media sosial yang kalau kita buka misalnya Instagram misalnya ya, ada waktu-waktu tertentu lah kok masuk FYP gitu ya, konten-konten tertentu gitu ya. Nah, itu algoritmanya memang sudah sudah diatur sedemikian rupa oleh platformnya. Jadi algoritma itu akan mendatangi kita sebagai user pada saat jejak digital kita terbaca oleh algoritma platform tertentu. Misalnya kayak gini ya, saya kasih contoh. Misalnya saya ini kan mau kurus gitu ya, mau diet lah begitu istilahnya. Jadi saya cari informasi-informasi yang berhubungan dengan misalnya bagaimana olahraga yang sehat, menurunkan berat badan, terus intermittent fasting kayak gitu. Nah, itu kalau sekali saya klik membuka membuka konten demikian, maka selanjutnya dalam beberapa detik saja, menit saja saya akan disuguhi dengan konten yang kurang lebih sama. Nah, ini yang dibilang algoritma. Algoritma itu bekerja sesuai dengan apa sih kebutuhan user gitu, yang terbaca dari jejak digital kita, itulah yang akan diberikan kepada kita. Seperti itu. Jadi algoritmanya seperti itu. Jadi algoritma itu bukan membahas konten doang aja, tapi misalnya habis ini konten apa aja yang diatur gitu ya, jam berapa aja, kemudian kepada siapa aja. Nah, itulah yang disebut dengan algoritma media sosial. Seperti itu, Kak. Baik, terima kasih Kak Anita. Ini Rahmanita dan Kak Ita gitu ya. Mirip-mirip dikit asik ya. Nih. Ya kan, host dan narasumber yang sangat mumpuni pastinya, karena beliau adalah alumni terkait dengan program studi komunikasi beliau Kak Ita ini.
Kak Ita, Iya. sampai ada candaan nih Kak Ita Apa itu? di masyarakat. Kayaknya media sosial tuh lebih tahu tentang diri saya dibanding pasangan saya. Benar nggak itu Kak Ita? Sehingga pertanyaan berikutnya juga Kak Ita adalah mengapa sebenarnya konten yang ada di beranda Instagram, TikTok ataupun media sosial lainnya seperti Facebook, setiap orang tuh bisa berbeda-beda. Gitu. Dilanjutkan dari tadi yang apa yang disampaikan oleh Kak Ita tadi kan? Iya. Silakan, Oke, yang seperti saya sampaikan tadi bahwa kenapa berbeda-beda ya setiap orang ya karena itu jejak digital kita juga berbeda. Kecuali misalnya ada sekelompok orang yang sama begitu ya mencari informasi yang sama, nah itu yang akan terrekord dan terbaca sebagai user yang membutuhkan misalnya informasi A gitu. Jadi inilah kerja dari algoritma gitu ya. Kalau dibilang kenapa ya? Dia seolah-olah kok tahu semua ya. Iya, benar. Pernah saya mengalami hal yang seperti itu ya. Saya bertanya-tanya, kok saya baru membicarakan sesuatu gini dengan temanku, kemudian saya buka handphone, lah kok menampilkan hal yang sama gitu. Nah ternyata kapan teknologi kita termasuk handphone, kapan dia online, maka dia juga akan merekam apa yang kita bicarakan gitu ya. Kalau kita pikirkan ya mungkin dia kan juga bukan dukun, tetapi kalau kita pikirkan kadang-kadang kita suka scroll scroll dan mencari. Nah disitulah sebenarnya kenapa media sosial atau teknologi pada saat kita buka loh kok kayak dia membaca pikiran banget gitu ya. Padahal dia bukan handphone Loren gitu ya, Mama Loren gitu. Gitu ya, seperti itulah kerjanya media sosial zaman sekarang. Jadi dia merekord semua jejak digital kita. Jadi kalau apa yang tampil di layar kita, di layar handphone pribadi kita, sebenarnya itulah yang menunjukkan di mana sih kita sukanya apa gitu ya, atau kita suka mencari apa gitu, atau kita sedang membicarakan apa, itulah yang terlihat di layar handphone kita. Baik, berarti sependapat tidak Kak? Atau pendapatnya Kak Ita, apakah benar AI itu benar-benar mempelajari perilakunya pengguna sehingga bisa memprediksi sebenarnya perilaku kita sehingga membentuk perilaku kita ke depannya? Iya, kalau kita kembali ya teknologi AI ya memang teknologi AI seperti itu. Misalnya ya saya mencari sesuatu konten atau informasi tentang apa ya melalui misalnya ya ChatGPT atau barangkali Gemini atau apapun itu aplikasi, nah dia akan merekam secara keseluruhan apa yang pernah saya cari gitu. Jadi dia terekam. Jadi besok saya mencari informasi yang berbeda sekalipun dari yang kemarin, dia itu tetap akan menghubung-hubungkan gitu, menghubungkan aja dengan si mantan itu gitu. Mantan konten yang pernah saya cari sebelumnya. Jadi memang teknologi AI seperti itu. Walaupun ada juga beberapa aplikasi gitu ya yang sama sekali tidak menyertakan masa lalu atau histori dari apa yang kita pernah cari begitu. Tetapi pada umumnya kalau kita bicara dengan teknologi AI, dia akan seperti gitu. Jadi dia membaca kembali lagi bahwa dia dirancang untuk membaca jejak digital gitu, untuk mempelajari sebenarnya ini orang atau user siapa dan dia kebutuhannya apa, dia membutuhkan apa dan apa yang bisa diberikan oleh teknologi ini untuk supaya pengguna ini bisa dalam pengertian puas dengan apa yang sementara dia cari. Oke, baik. Jadi seperti begini ya Kak ya, kita pernah membicarakan suatu produk tiba-tiba muncul iklannya di sana. Betul. Gitu ya Kak ya. Baik, kita beralih ke Kak Jasmine nih. Kak Jasmine sebagai Gen Z hari ini ya kan, pernah tidak merasa Kak Jasmine bahwa media sosial itu seperti membaca pikiran, kemudian pengalaman pribadinya Kak Jasmine ketika konten muncul sesuai dengan minatnya Kak Jasmine? Sangat relate gitu ya Bu, dalam kehidupan sehari-hari. Kadang memang algoritma ini itu bisa berdampak sangat positif jika yang dicari itu benar-benar sesuai dengan minat kita gitu. Misalnya kayak saya tuh sering cari info beasiswa, terus peluang kerja dari media sosial, maka yang ditampilkan ke saya sendiri itu hal-hal yang positif seperti itu gitu. Jadi sebagai generasi muda juga kita itu nggak bisa melepaskan yang namanya media sosial.
karena di media sosial itu bisa membantu kita gitu dalam belajar, dalam melakukan personal branding seperti itu. Oke, baik, terima kasih Kak Jasmine. Kita beralih ke Pak Sigit hari ini, ya kan? Ya. Dari sisi fenomena yang terjadi, dari praktisi tadi yang disampaikan oleh Kak Ita, kemudian dari Gen Z tadi ya, dari sisi akademisi, bagaimana melihat fenomena ini, Pak Sigit? Ya, terima kasih sebelumnya Bu. Untuk melihat fenomena media sosial ini dapat dilihat dari sejauh mana tren isu-isu yang bisa diangkat sebagai kajian-kajian riset di dalam komunikasi. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal mengapa komunikasi itu akan selalu mengalami perkembangan ya. Karena memang pada dasarnya ya balik-balik ke kebutuhan tadi, kebutuhan manusia itu tanpa batas. Nah, salah satunya teori hierarkis dari kebutuhan Maslow itu kan ada kebutuhan fisiologi, rasa aman sampai kepada aktualisasi diri. Nah, artinya Bapak Ibu, teman-teman anak muda sekalian, tema-tema isu-isu terkait dengan media ini sangat diminati ya, terutama di kalangan-kalangan Gen Z. Nah, kita ketahui seperti contoh misalnya di mahasiswa S1 dan di S2 itu mereka sangat-sangat interest itu untuk melakukan kajian-kajian yang berbau riset media. Nah, artinya apa? Artinya media ini akan senantiasa akan mengalami perkembangan ya, dikarenakan ya kebutuhan manusia itu tanpa batas. Nah, kemudian juga menarik juga dalam kajian-kajian media ini, saya dulu pernah menulis di dalam salah satu artikel ya, dengan judul kampanye moderasi beragama di era digital sebagai upaya preventif mereduksi kasus intoleransi di Indonesia. Nah, karena risetnya ini berbasis hasil-hasil studi pustaka yang diperoleh dari podcast, kemudian YouTube, kemudian ada Instagram. Jadi saya melihat isi-isi konten yang disajikan di dalam media sosial itu dia lebih kepada memberikan pesan-pesan keberagaman. Artinya kita lihat dalam konteks Indonesia, ya Indonesia itu merupakan negara yang memiliki kultur masyarakat dan agama yang sangat banyak. Nah, artinya di dalam mengkampanyekan untuk memoderasi beragama dalam mereduksi kasus intoleransi di Indonesia ya sikap toleransi itu, sikap saling menghargai perbedaan itu harus ditonjolkan. Dan itu perlu dikampanyekan dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mereduksi tadi. Nah, artinya untuk mereduksi tadi itu dapat dilihat dan dihasilkan juga untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan Indonesia, dan ini juga disesuaikan dengan sila Pancasila sebagai dasar negara kita. Mungkin seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih Pak Sigit. Tadi kita bahas juga kenapa kita nggak bisa berhenti ataupun sulit melepas dari media sosial di kehidupan kita, ya kan Kak Ita ya, sehingga ada yang fenomena sekarang scroll tanpa henti, inginnya 1 menit sehingga hanya 10 jam gitu ya kan, 10 menit jadi 10 jam gitu. Kemudian ada yang fenomena FOMO gitu kan, fear of missing out, dan ada juga notifikasi kebutuhan tentang pengakuan sosial dikaitkan dengan kehidupan kita saat sekarang. Menurut Kak Ita, bagaimana itu fenomena tersebut, Kak? Iya, seperti di awal yang saya sampaikan ya, perlahan-lahan tapi pasti teknologi itu memengaruhi kita, kehidupan kita. Yeah. Tanpa kita sadari sebenarnya kita sudah kebanyakan sudah adiktif gitu ya, dengan handphone gitu ya. Tadi Pak Sigit bilang mending ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone gitu ya. Takut nanti kebaca kali ya. Konten ini sama orang di rumah lebih berbahaya gitu. Nah, seperti itulah memang kondisinya gitu ya. Kalau yang disampaikan tadi memang kebutuhan manusia itu kan
kalau semakin di like gitu ya, misalnya ada postingan dari kita, kemudian di like, kemudian diberikan komentar positif, nah itu akan semakin membantu kita gitu ya, kayaknya kita dihargai gitu, merasa dihargai gitu ya kalau kita posting di media sosial dan lain sebagainya, dan itu membuat kita betah di situ. Itu yang pertama. Yang kedua juga barangkali kalau ada fenomena scrolling terus menerus gitu ya, tanpa henti. Nah, yang saya sampaikan tadi bahwa secara tidak langsung sebenarnya kita sudah adiktif. Kenapa? Karena media sosial itu memberikan penawaran yang begitu banyak gitu, baik informasi, baik jualan gitu ya, atau konten-konten yang membuat kita terdistrak gitu. Ya tidak memungkiri ya, kalau saya sendiri kadang-kadang saya sebenarnya mau mencari informasi A misalnya ya, dan saya sudah beritahu diriku, cari informasi A misalnya ya, untuk informasi untuk apa begitu ya. Ternyata di dalam kenyataannya informasi itu terlupakan pada saat kita udah buka media sosial, scroll malah kepincut dengan konten-konten yang lain gitu, yang lebih menarik mungkin, atau lagi istilahnya gosip-gosip misalnya yang lagi hits. Nah itu sangat-sangat memengaruhi kita, dan saya rasa dalam hal ini platform media sosial itu sudah berhasil untuk merubah kita. Nah tinggal bagaimana sebenarnya kontrol ada di tangan user sih sebenarnya. Yang seperti tadi Pak Sigit bilang ya, bahwa kontrol ininya ada di user pengguna, supaya kita tidak semakin dalam masuk ke situ, walaupun memang itu menjadi kebutuhan sehari-hari, tetapi tidak ada adiktif begitu. Karena di sisi lain memang ada juga poin negatifnya kalau kita terlalu lama di media sosial. Itu barangkali. Makasih Kak Ita. Jadi notifikasi, like itu begitu mempengaruhi psikologi pengguna, ya, user daripada media sosial ini. Jadi menurut Kak Jasmine, kita beralih ke Kak Jasmine, bagaimana fenomena yang tadi kita bahas Kak Jasmine? Terjadi juga kah di Gen Z Kak Jasmine? Ya benar yang dikatakan Bu Ita gitu kan. Untuk Jasmine sendiri kadang kayak Jasmine mau mencari informasi kadang, tetapi karena membahas tentang kampus misalnya gitu ya, berandanya tiba-tiba yang masuk hiburan gitu, jadi lama di situ gitu Bu. Jadi kadang memang algoritma dan juga apa yang ditampilkan oleh media sosial itu sangat merubah cara berpikir dan cara kita melihat sesuatu, dan lama-kelamaan menjadi kita merasa bahwa itu sesuatu yang nyata dan sebuah realitas gitu Bu. Jadi kadang memang kita sebagai user itu harus memang sangat-sangat literasi digital gitu. Tidak hanya menggunakan saja, tapi juga harus mencari tahu gitu informasi yang tepat dari media sosial itu sendiri gitu. Oke. Mengalami tidak FOMO Kak? Mengalami sebagai generasi muda sangat. Apa kira-kira yang realitasnya di kehidupan? Kalau Jasmine sih mungkin dari kalau perempuan sendiri gitu, dari cara berpakaian, cara insecure atau secure ya? Dari make up gitu, kadang mau ikut-ikutan FOMO gitu, kan sekarang ada istilah influencer gitu kan. Jadi Jasmine kadang FOMO untuk mengikuti influencer itu, membeli make up ini gitu. Baik, terima kasih Kak Jasmine. Teman anak muda jangan kemana-mana, ini diskusi interaktif kita ini sangat menarik ya kan. Ternyata bukan hanya kita yang menggunakan media sosial, tapi media sosial juga belajar memahami siapa usernya, siapa diri kita. Setelah jeda berikut ini kita akan membahas mengapa hoax dan konten kontroversial itu lebih cepat viral dibanding informasi yang benar. Jadi stay tune only on Community Talk Mekom UMSU, Smart Talk, Smart Impact. UMSU FM. Bingung mau kuliah di mana? Ayo, kamu harus tahu tentang UMSU.
Karir terus berkembang, tantangan semakin besar, dan kompetensi harus terus ditingkatkan. Karena itu, program Pascasarjana UMSU hadir dengan beragam pilihan program magister atau S2 dari berbagai bidang ilmu. Ada Magister Ilmu Hukum, Magister Kenotariatan, Magister Akuntansi, Magister Manajemen, Magister Ilmu Komunikasi, Magister Teknik Elektro, Magister Pendidikan Matematika, hingga Magister Manajemen Pendidikan Tinggi. Dengan proses perkuliahan yang berlangsung di gedung Pascasarjana UMSU, mahasiswa didukung oleh lingkungan akademik yang nyaman, profesional, dan kondusif untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta karir. Pascasarjana UMSU, lanjut S2 tanpa investasi masa depan. Gimana? Sudah tahu tentang UMSU? Tunggu apa lagi? Daftar segera dan ayo jadi bagian dari UMSU. Info selengkapnya kunjungi penbaru.umsu.ac.id. UMSU, unggul, cerdas, terpercaya. This is UMSU FM. Gokil, Mikom UMSU makin keren aja loh. Emangnya ada apa? Nggak tahu ya. Mereka kan punya program baru namanya Communitalk. Wow, namanya aja menarik banget. Pasti bakalan seru tuh. Program Magister Ilmu Komunikasi UMSU bersama UMSU FM dengan bangga mempersembahkan Communitalk, program diskusi yang hadir setiap seminggu sekali, membahas berbagai isu menarik seputar komunikasi, media digital, public relation, politik, sampai fenomena sosial yang dekat dengan kehidupan sehari-hari dengan menghadirkan akademisi, praktisi, dan narasumber yang inspiratif. Ngobrol cerdas, berpikir lebih luas, saatnya berkembang bersama program Magister Ilmu Komunikasi UMSU. UMSU FM, radio hiburan dan pendidikan, sentralnya anak muda. Bingung mau kuliah di mana? Ayo, kamu harus tahu tentang UMSU. Karir terus berkembang, tantangan semakin besar, dan kompetensi harus terus ditingkatkan. Karena itu, program Pascasarjana UMSU hadir dengan beragam pilihan program magister atau S2 dari berbagai bidang ilmu. Ada Magister Ilmu Hukum, Magister Kenotariatan, Magister Akuntansi, Magister Manajemen, Magister Ilmu Komunikasi, Magister Teknik Elektro, Magister Pendidikan Matematika, hingga Magister Manajemen Pendidikan Tinggi. Dengan proses perkuliahan yang berlangsung di gedung Pascasarjana UMSU, mahasiswa didukung oleh lingkungan akademik yang nyaman, profesional, dan kondusif untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta karir. Pascasarjana UMSU, lanjut S2 tanpa investasi masa depan. Gimana? Sudah tahu tentang UMSU? Tunggu apa lagi? Daftar segera dan ayo jadi bagian dari UMSU. Info selengkapnya kunjungi penbaru.umsu.ac.id. UMSU, unggul, cerdas, terpercaya. UMSU FM. Gokil, Mikom UMSU makin keren aja loh. Emangnya ada apa? Nggak tahu ya. Mereka kan punya program baru namanya Communitalk. Wow, namanya aja menarik banget. Pasti bakalan seru tuh. Program Magister Ilmu Komunikasi UMSU bersama UMSU FM dengan bangga mempersembahkan Communitalk, program diskusi yang hadir setiap seminggu sekali, membahas berbagai isu menarik seputar komunikasi, media digital, public relation, politik, sampai fenomena sosial yang dekat dengan kehidupan sehari-hari dengan menghadirkan akademisi, praktisi, dan narasumber yang inspiratif. Ngobrol cerdas, berpikir lebih luas, saatnya berkembang bersama program Magister Ilmu Komunikasi UMSU. UMSU Radio FM, radio hiburan dan pendidikan, sentralnya anak muda. Baik, kembali lagi teman anak muda di Communitalk Mikom UMSU Smart Talk Smart Impact. Hari ini kita membahas lanjutan adalah viral dulu, pikir belakangan. Seringkali viral itu dianggap benar, padahal viral belum tentu itu adalah faktual. Untuk itu kita akan membahas dengan Kak Ita dan para narasumber yang lain. Sebenarnya bagaimana konten kontroversial itu lebih mudah viral, Bu, dibandingkan dengan fakta, sehingga lebih suka orang misalnya menyukai algoritma lebih menyukai emosi dibanding fakta begitu. Silakan Kak Ita. Iya, memang sih ada hasil penelitian ya yang menyebutkan bahwa konten itu
kalau dia mengandung nilai-nilai kemarahan gitu ya, atau nilai-nilai emosional, maka dia akan mendapat perhatian yang paling banyak oleh pengguna begitu. Nah, itu yang biasa disebut rage bait itu gitu ya. Ini yang memang hasil penelitiannya seperti itu. Jadi konten-konten yang misalnya yang kontroversi, yang memicu emosi pembaca, justru itu yang membuat user itu atau pengguna media sosial itu lama tinggal di situ. Pertama penasaran, kedua lah ini kenapa ya, kayak kita juga jadi emosi gitu ya, emosi untuk menanggapi dan lain sebagainya. Dan memang itu algoritmanya memang dibuat seperti itu gitu. Dan hasil penelitian juga semakin netizen marah, maka semakin banyaklah viewernya gitu ya, maka semakin banyak orang yang akan singgah di situ. Justru konten-konten inilah yang sebenarnya membentuk yang namanya filter bubble gitu ya. Jadi orang hanya terpapar dengan konten-konten yang itu aja. Nah, kadang nggak bisa keluar begitu dari situ. Nah, kenapa konten itu menjadi viral ya? Salah satunya seperti itu. Baik. Membahas tentang filter bubble tadi kan. Iya. Nah, itu menarik gitu ya kan. Perlu ada literasi pastinya di sana. Literasi media. Ya kan, gimana Kak Ita menanggapi tentang literasi media? Oke, kalau literasi media memang ya tadi juga kami sempat mendiskusikan tentang bagaimana menggunakan media sosial dengan benar, dengan baik gitu ya. Nah, zaman sekarang kan kalau bisa dikatakan bahwa hampir semua orang menggunakan media sosial, bahkan tadi juga host sudah menyampaikan bahwa setiap tahun itu angka pengguna media sosial itu semakin meningkat. Jadi kalau kemudian juga persoalannya juga semakin meningkat gitu ya. Bahkan zaman sekarang konten-konten dengan AI yang masuk ke media sosial udah hampir nggak bisa dibedakan ini benar, ini asli, ini atau hoax gitu ya. Saking begitu smoothnya gitu kondisi yang ada. Jadi tentu dengan kondisi seperti ini harus diimbangi juga dengan literasi bermedia sosial gitu ya oleh siapapun itu. Baik tidak hanya untuk masyarakat tetapi juga minimal oleh orang-orang yang kadang-kadang ini orang tua kan kurang paham gitu ya. Bahkan ya itu tadi kalau mereka sudah terpapar dengan konten yang filter bubble itu ya, yang padahal itu hoax ya, itu yang dia anut gitu. Bahkan walaupun disuguhi apapun itu ya tentang konten yang sebenarnya yang benar, dia sudah nggak mau tahu gitu. Dia itu yang dia anut gitu. Nah, ini yang menjadi persoalan gitu ya. Karena persoalannya apa? Jadi kita terpapar dan kita menganut hal-hal yang sebenarnya keliru dari konten-konten itu. Salah satunya itu tadi konten hoax seperti itu. Oke, terima kasih Kak. Itu menarik sekali ya. Kita beralih ke Kak Jasmine ini. Ini Gen Z kita yang user ya kan. Bagaimana melihatnya Kak Jasmine? Apakah memang dirasakan memang sehari itu nggak bisa buka TikTok atau media sosial, itu bagaimana Kak? Memang kalau misalnya media sosial ini memang nggak bisa kita tinggalkan gitu ya Bu. Jadi memang kadang Jasmine pun sendiri sebagai user gitu terlena kadang memang dengan lama-lama di scoring gitu. Tapi ketika sudah mempelajari lebih lanjut di Magister Ilmu Komunikasi sendiri mengenai literasi digital, bagaimana bisa mengubah yang tadinya scrolling itu dapat menghasilkan misalnya kayak informasi-informasi tentang pendidikan yang positif ya benar, kemudian beasiswa, kemudian juga ada informasi terkait personal branding. Jadi Jasmine mengalihkannya itu sekarang lebih ke arah yang positif karena memang kita tidak bisa meninggalkan media sosial sendiri gitu. Sehingga bisa juga dikatakan persepsi dan pengambilan keputusan tuh terkadang bisa dipengaruhi oleh media sosial nggak Kak Jasmine? Menurut Jasmine iya gitu kan Bu. Jadi media sosial ini
kayak yang dikatakan Bu Ita itu tadi, tidak langsung mengubah pikiran kita, tapi dia tuh pelan-pelan bagaimana kita bisa melihat dan berpikir mengenai realitas yang berbeda karena media sosial itu sendiri. Tetapi bagaimana kita sebagai user itu memang harus mencari informasi detail, tidak hanya menerima aja gitu, harus menyaring media sosial tersebut gitu. Baik, check and recheck pastinya ya. Benar. Jadi ada kritis di dalam apa konten yang sudah disebarkan di media sosial karena pastinya. Sering kali kita kemakan hoax gitu Ya, kan. oke, baik. Baik, terima kasih Kak Jasmine. Kita beralih ke Pak Sigit nih. Ya. Bagaimana ilmu komunikasi Pak Sigit melihat fenomena hoax dan polarisasi yang terjadi saat ini? Ya, dalam perspektif ilmu komunikasi memang dalam kajian media sosial ini bisa diambil dalam dua paradigma ya. Artinya bisa dalam paradigma media sosialnya yang diteliti, kemudian juga bisa dikaji dalam perspektif perilaku manusianya. Nah, mengapa demikian? Nah, karena pada dasarnya perilaku manusia itu dapat terbentuk melalui interaksi yang dilakukan manusia sehingga membentuk sebuah makna. Nah, artinya di dalam ruang lingkup di dalam kajian komunikasi yang berbasis media ini sebenarnya ya tergantung dari masing-masing minat yang dapat dilakukan oleh individu untuk mengkonstruksikan realitas. Nah, kalau terkait dengan perilaku manusia, nah bisa saja kita kaji itu dalam perspektif bagaimana media sosial itu dalam membentuk ya sebuah kebiasaan atau polarisasi dalam rangka untuk mewujudkan kesehatan mental. Nah, artinya karena tadi sudah saya singgung juga terkait dengan manusia itu adalah makhluk berpikir, adanya filterisasi dari arus-arus informasi yang ada sehingga itu nanti bisa diaktualisasikan dalam bentuk tindakan dan perbuatan yang kira-kira menurutnya itu dapat memberikan kontribusi yang positif. Nah, artinya juga di dalam pandangan kajian ilmu komunikasi ini kalau menurut saya pribadi ini bisa dikaji dalam perspektif media dan juga dalam perspektif perilaku manusia. Dan dalam kajian riset komunikasi ini sebenarnya lebih kepada riset yang bersifat fenomenologi. Artinya yang kita kaji itu adalah pengalaman-pengalaman, dalam arti pengalaman-pengalaman user ataupun individu dalam menggunakan media sosial itu. Baik, terima kasih. Ini kajian yang menarik ini Kak Ita, Bang Pak Sigit dan Kak Jasmine ya kan. Saya kasih pantun dulu ya Kak Ita ya kan. Karena ini kita akan bahas tentang AI, Gen Z dan juga masa depan komunikasi. Pasti ada peluang dan ada tantangan baik itu dalam pendidikan, pekerjaan dan dari sisi segala kehidupan kita. Saya kasih pantun dulu untuk teman anak muda, pendengar kami yang setia Komunitalk Meko Umsu. Pergi ke pasar membeli ketan, Cakep. pulangnya singgah membeli kopi, asik Cakep. nih, ya kan? AI datang membawa kemudahan, tapi apakah manusia tetap menjadi nahkoda teknologi tersebut? Baik, teman anak muda, kita masuk ke segmen AI, Gen Z dan masa depan komunikasi. Kita membahas tentang tadi ada positif, pasti ada hal yang negatif ya, dua sisi yang terkadang itu bersamaan, simultaneously berjalan, sehingga kita harus bisa di mana kita harus dalam on track ya, benar ya Kak Ita ya, Pak Sigit dan juga Kak Jasmine. Jadi peluang dan tantangan AI ini Kak Ita, baik dalam pendidikan, pekerjaan, kehidupan sosial, apakah AI ini membantu atau malah justru membuat manusia itu semakin tergantung? Kalau dalam komunikasi ada media dependency teori namanya ya kan. Bagaimana Kak Ita? Iya. Saya rasa kehadiran AI ini satu sisi memang sangat-sangat membantu. Kalau dulu kita mengerjakan segala sesuatunya secara mungkin menggunakan teknologi tetapi tidak secepat kalau kita menggunakan aplikasi AI, dan sangat-sangat membantu. Saya kasih contoh misalnya di kantor kami itu segala sesuatunya memang sudah menggunakan aplikasi-aplikasi AI, dan itu hitungan detik itu pekerjaan itu bisa selesai gitu. Yang tadinya barangkali kita harus bergumul untuk menyelesaikan pekerjaan itu 1-2
2 hari bahkan minggu gitu ya. Kalau zaman sekarang itu menit itu sudah selesai, misalnya kayak laporan atau apa dan lain sebagainya. Tetapi sisi lain emang ini menjadi tantangan terbesar gitu ya. Kalau AI itu satu sisi saya selalu bilang juga kepada misalnya mahasiswa yang saya ajarin gitu ya, bahwa AI ini membentuk kita malas berpikir gitu ya. Bahkan kita stuck dengan gitu, kita puas dengan hasil AI, apa yang AI berikan, padahal belum tentu benar. Belum tentu benar itu apa yang kita cari. Nah, itu yang menjadi menjadi tantangan terbesar. Dan kita kita hampir daya pikir kritis kita itu nyaris lumpuh pada saat kita menggunakan AI gitu ya. Nah, ini menjadi tantangan berat. Yang kedua, dengan kehadiran AI ini membuat banyak sekali tipu muslihat yang muncul juga gitu ya. Gitu ya, karena semua bisa direkayasa. Ya, kemarin ya, informasi yang paling ini ya, bagaimana para peneliti di Denmark gitu ya, peneliti Indonesia gitu ya di Denmark ya, itu heboh ya. Bagaimana mempresentasikan hasil-hasil penelitian yang konon kabarnya itu semua rekayasa dari AI gitu. Nah, ini tantangan terbesar gitu ya. Dan kita juga berada di dalam lingkup di mana ya bisa jadi kita juga menjadi penipu-penipu ulung dengan memanfaatkan teknologi AI. Nah, disinilah juga kembali lagi bahwa literasi digital gitu ya, khususnya AI itu memang harus kuat gitu. Tidak semata pada pengguna, tetapi juga saya sih melihatnya di lingkungan pendidikan itu juga harus kuat kan, di mana ada anak-anak sekarang juga ya hampir semua tugas-tugasnya gitu ya, nyaris hampir tidak berpikir lagi, semuanya AI seperti itu barangkali. Baik, terima kasih Kak Ita. Lanjut nih Kak Ita, kalau keterampilan apa sebenarnya yang diperlukan untuk bisa dimiliki oleh Gen Z ini untuk tetap relevan di era AI ini? Iya, yang pertama memang ya AI itu kan satu teknologi yang tidak bisa dihindari gitu ya, apalagi zaman sekarang. Dan kita misalnya kita mengatakan bahwa saya nggak mau menggunakan AI deh karena nanti jadi jadi penipu atau dan lain sebagainya gitu ya, nanti ada sisi negatifnya. Tidak seperti itu juga. Jadi teknologi AI itu harus memang dimanfaatkan gitu, cuman bagaimana cara memanfaatkannya itu yang menjadi PR besar gitu ya buat seluruh masyarakat gitu, atau buat pengguna media sosial dan lain sebagainya, seperti itu. Saya berpikir ya bahwa AI ini sesuatu yang tidak bisa dihindari gitu ya. Tetapi satu sisi juga kita harus mampu memanfaatkannya dengan baik untuk hal-hal yang positif begitu ya, atau hal-hal yang barangkali masih di track yang benar-benar sesuai gitu ya, karena sekarang kan ya juga kita lihat bahwa impact dari AI juga itu banyak sekali seperti itu. Baik, terima kasih Kak Ita, menarik sekali ya apa yang disampaikan oleh Kak Ita. Ini kita beralih ke user nih kan Kak. Ya kan Kak Ita juga sebagai mahasiswa Kak Jasmine, bagaimana memanfaatkan AI untuk belajar tanpa kehilangan tadi kemampuan untuk berpikir kritis? Bagi Jasmine sendiri memang kayak yang dikatakan Bu Ita, AI itu nggak bisa kita tinggalkan gitu kan. Sebagai mahasiswa sendiri, AI itu sangat membantu Jasmine dalam mencari ide gitu Bu, dan juga meningkatkan produktivitas Jasmine gitu. Jadi ketika si AI tadi dimanfaatkan secara positif, maka memang yang dihasilkan pun positif gitu kan. Namun memang kita harus berpikir kritis, dan hasil akhir itu memang harus ditentukan dari kreativitas si manusia itu tadi, bukan dari si AI-nya. Gitu. Karena tadi sampaikan oleh Kak Ita ada fabrication data, ya Kak ya. Nggak ada data, tiba-tiba muncul data tadi, ya kan. Kalau dengan AI apa saja boleh, tapi harus kita teliti dan recheck kembali data tersebut, karena terkadang sumber referensinya tidak jelas, canggih, ternyata realitasnya tidak ada, gitu kan. Baik teman anak muda, kita masuk ke dalam segmen interaksi pendengar ini Kak Ita, Pak Sigit dan Kak Jasmine. Banyak sekali nih pertanyaan, ratusan ini Kak Ita. Wah, ini para pendengar kita, terima kasih teman anak muda
di UMSU FM 91,6 dan Smart Talk Smart Impact di Community Talk Mikom UMSU. Saya baca ya pertanyaan kita ini banyak sekali Kak, tapi kita harus mengambil dari beberapa pertanyaan yang ada ratusan ini. Saya baca dari yang pertama itu adalah saya Dika dari Medan Johor mau bertanya. Kadang media sosial itu membuat seseorang terus membandingkan hidupnya dengan orang lain sampai merasa kurang percaya diri, nggak pede dia nih Kak Ita. Menurut Ibu, ini panggil Ibu beliau, padahal Kak Ita tadi ngomongnya gitu ya. Bagaimana cara menggunakan media sosial yang sehat? Silakan Kak Ita. Iya, sebenarnya banyak trik gitu ya. Kalau kita sudah masuk dalam fase adiktif gitu ya, banyak hal gitu. Pertanyaannya kita mau apa enggak gitu ya, karena sudah terlanjur ya apa ya, hampir 24 jam enggak 24 jam ya, kecuali tidur ya. Kecuali tidur barangkali kita berhenti dengan media sosial. Bahkan di kamar mandi juga semuanya dikontenin ya, ini persoalannya semua dikontenin. Kalau saya sih, saya melihat kalau saya pribadi untuk membatasinya itu ada ruang. Misalnya ya, ada hari-hari tertentu yang saya tidak jam-jamnya tidak terlalu banyak gitu. Ini terpaksa saya harus memaksakan diri gitu ya, supaya saya terhindar dari yang namanya tadi ya adiktif dan lain sebagainya. Nah, persoalannya itu kan setiap orang berbeda gitu ya, ada yang mampu, ada yang enggak. Nah, kalau saya pribadi juga ada beberapa media sosial yang sebenarnya sudah lama saya tinggalkan. Seperti Facebook itu sudah lama. Udah sekitar 4 tahun gitu saya tinggalin gitu ya. Alasannya apa ya, itu terlalu ribut gitu, terlalu riuh di sana gitu. Cuman media sosial yang saya gunakan sekarang ya semata-mata sebenarnya untuk pekerjaan sih ya, pekerjaan. Karena kita kan terlibat juga harus ada publikasi dan lain sebagainya, publikasi kegiatan-kegiatan kantor gitu ya. Nah itu baru saya menggunakan. Nah kalau tidak mau adiktif atau tidak mau ini ya, maksudnya kita harus tanamkan di hati bahwa ini jam-jam segini barangkali ya, sama dengan anak-anak diatur ininya, anak-anak masih bocah gitu ya diatur ininya oleh orang tua, ya kita juga sebenarnya bisa. Gitu. Baik. Banyak nih Kak pertanyaan untuk Kak Ita. Menarik nih. Senang sekali bisa mendengarkan Ibu Kepala pagi ini. Katanya Ibu Kepala. Baik. Saya Vina dari Binjai. Salam dari Binjai nih Kak Ita. Sekarang hoax bisa menyebar sangat cepat dan memicu konflik di masyarakat hanya lewat satu unggahan. Menurut Ibu, apa tantangan terbesar pemerintah dalam menghadapi kondisi ini? Satu lagi Kak Ita ya, sekaligus nanti Kak Ita boleh beri respon. Saya Rara dari Setiabudi mau bertanya, kalau masyarakat terus pakai media sosial tanpa kontrol dan literasi digital yang kurang baik, misalnya yang tidak baik, menurut Ibu apa dampak terbesar yang bisa terjadi bagi generasi muda di masa depan? Silakan Kak Ita. Iya, kalau hoax menyebar begitu cepat gitu ya, tanpa kendali, yaitu tantangannya adalah kita terlalu lemah di literasi gitu ya, sehingga mudah sekali percaya begitu aja. Hal ini yang membuat menjadi konflik gitu. Saya teringat ya, ada beberapa kajian saya, hoax itu muncul pada saat pilkada, pemilu gitu ya, itu paling banyak hoax itu beredar gitu. Dan kita ya karena terpolarisasi dan masuk pada echo chamber dan filter bubble, dan kita anut itu saja informasi yang misalnya dari pasangan yang kita dukung gitu ya, padahal itu hoax yang beredar. Nah itu tantangannya di situ sebenarnya. Kalau kita memiliki literasi yang benar, yang baik gitu ya, yang mumpuni, apapun itu mau hoax serta merta menghambat kita, tetapi kita memiliki literasi yang benar gitu ya, jadi tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal seperti itu. Itu tantangannya sih. Kalau yang pertanyaan kedua tadi apa ya? Bagaimana dampak terbesarnya bagi generasi muda Bu ke depan? Oh iya. Dan bagaimana pemerintah menghadapi kondisi ini? Iya.
tantangannya ya kalau kita seperti tadi yang barangkali kita diskusikan dengan narasumber lain, barangkali ya tantangannya itu kalau kita tetap memanfaatkan media sosial dengan secara negatif, ya tentu akan menghasilkan generasi-generasi yang barangkali tidak adaptif dengan kondisi-kondisi yang ada seperti itu ya. Karena kan di awal tadi sudah disampaikan, semakin maju teknologi ini maka sisi negatifnya juga tidak ketinggalan gitu ya. Jadi memang harus dibarengi sama-sama begitu ya. Jadi kembali lagi literasi media itu paling sangat penting untuk generasi terutama Gen Z ini gitu ya, supaya bisa terliterate dengan baik dan bisa memanfaatkan media sosial seperti hal-hal yang positif gitu. Dan Kementerian Komdigi saya rasa juga sudah memaksimalkan, membantu supaya pemanfaatan media sosial ini juga bisa berjalan dengan baik, tentu dengan positif. Tentu yang tadi juga ya melihat bahwa ada PP Tunas gitu ya, peraturan untuk sebenarnya bukan membatasi anak ya, tetapi namanya juga tunas, tunggu anak siap sih tunas ya. Di umur-umur tertentu yang mereka bisa secara mandiri bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Nah, seperti itulah. Baik, terima kasih Kak Ita. Sebenarnya banyak program dari Komdigi ya Kak ya, yang applicable yang bisa dilakukan ya. Baik, Pak Sigit, kita beralih ke Pak Sigit. Banyak pertanyaan juga nih Pak Sigit, saya rangkum ya Pak Sigit ya. Halo Pak Sigit, saya Bayu dari Sunggal. Saat ini banyak informasi di media sosial yang belum tentu valid, tetapi cepat dipercaya masyarakat. Bagaimana mahasiswa S2-nya UMSU diajarkan untuk lebih teliti dalam melihat data dan informasi? Kemudian ada lagi yang lain Pak Sigit. Kalau misalnya join di Mikom UMSU, selain menambah gelar pendidikan, pengalaman apa yang biasanya paling dirasakan mahasiswa setelah bergabung di program Magister Mikom UMSU? Silakan Pak Sigit. Baik, terima kasih sebelumnya Ibu host ya. Terkait dengan bagaimana sebenarnya kemampuan kita itu untuk mereduksi ya, mungkin barangkali ya Ibu ya, mereduksi beberapa kasus-kasus misinformasi yang beredar di dalam media sosial tadi. Nah, balik lagi tadi ke bagaimana kemampuan kita itu untuk meliterate ya, untuk meliterasi digital tadi. Artinya literasi digital itu kan dapat didefinisikan sebagai kemampuan kita itu untuk memfilterisasi dari arus-arus informasi. Nah, kita secara kodrat sudah diberikan akal oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala secara secara harfiah gitu ya, untuk melihat fenomena ya, yang nantinya kita akan menghasilkan kira-kira fenomena itu mana yang dianggap sebagai baik atau buruknya dalam sebuah tindakan ataupun perilaku. Nah, artinya memang di dalam kemampuan literasi digital ini dia keberadaan media sosial ini jangan seperti kita itu memelihara hewan buas seperti itu ya. Memelihara hewan buas. Kalau kita memelihara hewan buas itu nanti kita diterkamnya, kita dikendalikan. Nah, artinya harus bisa kita kendalikan ya terkait dengan literasi digital tadi ya, sebab manusia tadi diberikan akal ya secara rasional oleh Tuhan ya untuk untuk membedakan mana yang baik mana yang buruk. Nah, bagaimana cara kita itu untuk melihat informasi-informasi yang beredar baik atau buruk tadi ya, kita harus bisa membandingkan. Jadi jangan lihat dalam satu media saja misalnya. Ya, kalau misalnya saya itu mau melihat berita itu apakah benar atau tidak, ya saya langsung akses dari website langsung ya, web resminya, misalnya web resmi dari Komdigi misalnya, benar tidak seperti itu. Ya, jangan lihat dari media-media mainstream seperti Blogspot dan lain sebagainya. Itu akan menjadi sebuah upaya untuk menimbulkan kericuan-kericuan dan konflik. Nah, kemudian juga terkait dengan selain gelar pendidikan Magister Ilmu Komunikasi di UMSU, kira-kira pengalaman apa saja yang dapat dimiliki oleh mahasiswa. Nah, artinya program Magister Ilmu Komunikasi UMSU ini kan banyak sekali membuat sebuah program ya. Misalnya program-program riset dari kementerian itu setiap tahun itu pasti ada gitu ya. Ada
program riset namanya penelitian tesis magister ya. Jadi alhamdulillah juga untuk tahun ini ada 3 mahasiswa yang didanai. Salah satunya adalah pembimbingnya Bu Ramanita. Nah kemudian juga selain itu benefit-benefit lain, pengalaman-pengalaman lain nanti juga bisa mahasiswa dilibatkan di dalam kegiatan-kegiatan Tridharma perguruan tinggi, misalnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Nah artinya program-program ini nanti akan disinergikan dengan program-program kerja yang diusulkan oleh Magister Ilmu Komunikasi UMSU terkait dengan kegiatan-kegiatan Tridharma, meliputi pendidikan pengajaran, penelitian, kemudian juga pengabdian kepada masyarakat. Nah artinya mahasiswa itu tidak hanya didapatkan pengalaman dari pengetahuan di depan kelas, di ruang kelas, tetapi juga memperoleh pengalaman itu dari kegiatan-kegiatan di lapangan. Baik. Seperti riset untuk membangun mental kepercayaan diri mahasiswa seperti Baik, itu. Terima kasih Pak Sigit. Pasti banyak sekali program-program Mikom yang bisa para teman anak muda layani ya. Kemudian layar di media sosialnya Mikom UMSU. Ini banyak sekali sebenarnya nih Teguh dan juga para narasumber kita. Cuman waktu kita yang terbatas pastinya ya kan. Tadi closing statement juga sudah disampaikan ya dengan menjawab beberapa pertanyaan yang tadi saya katakan ada ratusan ini Kak Ita, Pak Sigit dan Kak Jasmine ya. Untuk Kak Jasmine juga sudah banyak sebenarnya pertanyaannya, tapi saya harus tutup karena waktu kita juga ya kan. Dan dengan pantun pastinya, burung merpati terbang tinggi, cakep, hinggap sebentar di atas menara, cakep, bijak bermedia setiap hari agar teknologi membawa manfaat bagi kita semua. Teman Community Talk Mikom UMSU, diskusi hari ini kita kupas tuntas bahwa media sosial AI algoritma adalah alat yang luar biasa, tapi harus tetap berada di tangan kita, tangan manusia yang kritis, cerdas dan beretika. Community Talk Mikom UMSU, Smart Talk, Smart Impact. Jangan jadi generasi yang mudah diprovokasi, jadilah generasi yang teredukasi. Terima kasih kepada para narasumber kita yang hebat, Kak Ita, Pak Dr. Sigit, Kak Jasmine. Saya Ramanita Ginting mengucapkan terima kasih kepada teman anak muda yang tetap stay di Community Talk Mikom UMSU, Smart Talk, Smart Impact. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. UMSU FM. Gokil, Mikom UMSU makin keren aja loh. Emangnya ada apa? Nggak tahu ya. Mereka kan punya